Opini tersebut menyoroti pentingnya mempelajari berbagai karya tulis sejarah masa lalu untuk memahami peristiwa dan dinamika sosial yang terjadi pada masa lampau. Sebagai contoh, penulis mencatat beberapa kasus di berbagai daerah di Indonesia, seperti Banten, yang menggambarkan peran dan kedudukan orang kaya serta perimbangan kekuatan sosial pada masa silam. Dalam konteks Banten, terdapat dikotomi yang jelas antara ulama dan pejabat pemerintahan masa kini. Kekuasaan ulama menjadi sangat besar, terutama dalam kelompok Bani As yang didominasi oleh para penguasa pemerintahan. Terkadang, batas antara kedua kelompok tersebut menjadi kabur, seperti halnya Kiai Khotib yang menjadi residen pada awal kemerdekaan dan memerintahkan percetakan mata uang Republik atau Wali, serta Kiai Syamun Cilegon yang menjadi Bupati Serang. Pada masa lalu, pertentangan kepentingan antara kelas atas atau elit seperti pejabat pemerintahan dan ulama di Banten menjadi signifikan. Pertarungan ini terus berlanjut dalam perpolitikan modern, seperti pertarungan antara Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan atau yang disebut PPP, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Golkar, yang juga memiliki ulamanya sendiri. Mayoritas penduduk Banten adalah juga pengikut NU, dan petani Banten juga memiliki peran penting dalam sejarah, seperti dalam pemberontakan petani pada tahun 1926 yang dipicu oleh Partai Komunis Indonesia. Secara keseluruhan, opini ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai dan mempelajari sejarah masa lalu dengan pendekatan yang inklusif dan holistik. Dalam memahami peristiwa sejarah, tidak hanya bukti-bukti resmi yang menjadi acuan, tetapi juga cerita-cerita tutur dan keterangan lainnya yang hidup di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat membangun pemahaman yang lebih kaya dan menyeluruh tentang sejarah kita sendiri. Terima kasih, mungkin cukup itu saja yang bisa dapat saya sampaikan.